teman-teman itu nggak meninggalkan dia dan leher lah ya, gampang leher depan gitu. Perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, kembali lagi di podcast Tanya Jiwa. Kali ini kita sudah kembali ke season yang kedua dari podcast Tanya Jiwa nih. Kita akan buat cover album dari Spotify podcast dan juga mungkin thumbnail yang baru di YouTube. Kita akan mulai semua dengan intro yang baru, juga dengan outro yang baru di Spotify dan Noise ya. Kita akan mulai season 2 ini dengan satu topik yang bisa dibilang nggak umum. Topik ini sama sekali orang itu jarang mendengarkan. Jarang orang mengetahui masalah ini. Orang mengerti hanya kulit luarnya saja mungkin, tapi istilah ini dan dalam-dalamnya banyak yang nggak tahu. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mulai sesi pertama dari Tanya Jiwa Podcast season ke-2. Di sesi yang pertama ini, di season 2, kita akan membicarakan mengenai Munchausen Syndrome. Munchausen Syndrome, apa ya itu ya? Karena nggak banyak orang yang memahami ini. Oke, Munchausen Syndrome itu bermula dari sebuah karakter fiksi yang namanya adalah Baron Munchausen. Ya, dalam tokoh fiksi ini dia melakukan banyak hal yang bisa dibilang sangat-sangat aneh dan sangat-sangat berlebihan. Anehnya di mana? Kita akan mulai. Jadi Munchausen Syndrome itu juga dikenal sebagai factitious disorder ya. Jadi dia ini memalsukan, melebih-lebihkan, berpura-pura terkena sesuatu penyakit atau mungkin terkena suatu musibah yang menyebabkan gejala fisik atau psikis pada diri sendiri ya. Dan bisa saja dan bahkan 99% dia sengaja melakukan itu. Dia sengaja melakukan semua hal yang bisa melukai dia secara fisik maupun psikis supaya dia bisa berpura-pura. Jadi misalkan dia melakukan sesuatu gitu ya, sebenarnya dia nggak kena kecelakaan misalnya gitu, nggak kena, tapi dia berusaha untuk sampai kena dan sebetulnya nggak parah-parah banget, tapi dia bisa berpura-pura bahwa ini parah banget gitu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya diperhatikan, supaya mendapat simpati, supaya mendapat emotional support. Secara psikologis ini dimasukkan atau dianggap dalam masalah somatic symptom disorder. Kategorinya adalah factitious disorder yang imposed ke self. Jadi namanya FDIS. Factitious disorder imposed on self, ke diri sendiri. Ya. Dan ini bisa menyebabkan stres yang sangat luar biasa pada diri sendiri dan orang lain tentunya. Terus dia ini orangnya biasanya fokusnya selalu pada diri sendiri, pada gejala fisik yang dia alami. Oke? Bisa benar-benar ada, bisa juga sebetulnya nggak ada. Jadi kadang-kadang dia akan bilang, aku punya masalah medis A, B, C, D, E gitu. Bisa jadi beneran ada, tapi bisa jadi dia hanya berpura-pura atau benar-benar nggak ada gitu. Meskipun dia pura-pura semua sebetulnya. Nah, kalau Munchausen itu dia lakukan semuanya dengan sengaja. Bahkan dia bisa kayak gini, aku sengaja makan gula yang banyak biar kena diabetes gitu. Tapi kalau orang yang mungkin punya somatic syndrome, itu belum tentu dia melakukan sengajaan kayak gitu. Kesengajaan itu belum tentu. Hanya eksklusif di somatic mengenai Munchausen syndrome atau factitious disorder ini. Gitu ya. Kunci utamanya apa? Orang bisa disebut sebagai Munchausen syndrome atau factitious disorder. Yang pertama, kuncinya adalah dia memiliki perilaku yang deceptive atau menipu. Jadi dia itu bisa fabrication, dia membuat-buat cerita atau melebih-lebihkan cerita kenyataannya dari semua gejala yang dia alami secara medis, secara psikologis. Oke?
Bahkan sejarah medisnya atau medical record di rumah sakit atau di mana dia itu bisa memalsukannya dengan sengaja. Hasil tes medis, terus kemudian penggunaan alat medisnya itu bisa dimain-mainin gitu. Jadi dia dengan sengaja, misalkan dia pakai cek darah gitu, nanti bisa aja hasil cek darahnya dia itu kan mungkin ditinggal di situ sebentar gitu ya, dimain-mainin gitu hasilnya atau ditukar dengan orang lain gitu dengan sengaja supaya dia mendapat hasil yang lebih parah dari punya dia yang sesungguhnya. Bahkan dia bisa memalsukan hasil tes medis. Entah bagaimana caranya, tapi bisa. Dengan cara seperti itu. Sengaja supaya hasilnya itu salah dan berlebihan gitu, sakit. Bahkan dia nggak segan-segan untuk melukai diri sendiri agar terlihat sakit. Seperti tokoh yang Baron Munchausen tadi, dia itu bisa melukai kakinya sendiri supaya pincang. Ya, dengan kepincangan itu dia jadi lebih diperhatikan, lebih ditanyain orang, bisa datang ke rumah sakit, bisa memeriksakan diri terus, dapat perhatian lagi karena itu tujuan utamanya. Oke. Yang kedua adalah ingin selalu tes medis dan tindakan medis. Sangat antusias sekali dengan tindakan-tindakan medis, pemeriksaan medis, tindakan-tindakan operasi tanpa ada manfaat yang jelas. Jadi orang-orang seperti ini itu selalu datang ke rumah sakit berkali-kali, datang ke dokter berkali-kali, cek ini itu. Meskipun orangnya belum tentu orang kaya ya, karena zaman sekarang kan juga ada asuransi, ada BPJS dan lain-lain. Bisa saja dia berpura-pura, aku punya penyakit ini, aku punya penyakit itu, aku punya ini, aku punya itu, supaya diperhatikan di rumah sakit gitu, dan diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya dia. Oke, yang ketiga adalah dia punya pengetahuan mengenai medis atau tindakan medis yang sangat-sangat dalam. Jadi dia ngerti, oh ini gunanya apa, alat ini gunanya apa, MRI sama CT scan bedanya apa, sama X-ray bedanya apa, dia ngerti semua. Cek darah dia lengkap semua, dari cek darah rutin sampai cek darah yang khusus buat kreatinin misalnya, itu dia tahu semua. Dan dia bisa memanfaatkan pengetahuan dia untuk mencari celah, kayaknya di mana aku bisa cari perhatian nih gitu. Dia sangat-sangat ngerti, bahkan tentang operasi pun dia ngerti, tentang sistem kedokteran, sistem rumah sakit pun dia ngerti semua biasanya. Dan dia selalu menceritakan hal ini ke orang lain. Kemudian yang keempat, biasanya orang ini itu punya keinginan untuk penghargaan eksternal gitu, karena kurang dia dapatkan. Jadi dia itu seneng kalau dia mendapatkan perhatian, karena itu tujuan utamanya. Dia butuh attention dan care sebagai seorang pasien, dimana mungkin dia sebelumnya pernah merasakan kurang mendapatkan perhatian itu. Nah, penyebabnya dari Munchausen syndrome ini sebetulnya kita nggak bisa untuk ketahui secara pasti gitu ya. Kenapa sih kok orang bisa kayak gini gitu ya? Itu agak susah. Soalnya nggak ada kepastiannya. Orang ini yang tahu isi hatinya, isi pikirannya ya cuma dia sendiri kan. Sedangkan dia nggak mungkin menceritakan aslinya itu kayak gimana. Oke? Jadi dia hanya dia mengerti. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap Munchausen syndrome-nya yang dia alami. Di Indonesia mungkin sudah ada beberapa juga yang mengalami ini, dan mungkin kalian punya teman, saudara, atau anggota keluarga yang seperti ini. Yang pertama, faktornya adalah faktor psikologis yang mempengaruhi Munchausen syndrome. Entah itu karena abuse, entah itu karena neglect, pembiaran, entah itu karena trauma. Biasanya juga orangnya susah cari teman, susah ngobrol dengan orang lain, susah untuk dipahami, sehingga dia merasa bisa nyambung, bisa dapat perhatian, dapat pengertian ketika dia sakit di rumah sakit. Karena di rumah sakit kan punya obligasi untuk menemani pasien, untuk berkorban untuk pasien, untuk ngobrol, untuk semuanya dia akan lakukan untuk perhatian kepada pasien kan, karena itu pekerjaan mereka. Kemudian yang faktor kedua dari Munchausen syndrome adalah mengenai personality, trait personality. Entah itu orangnya itu memang attention seeking, memang secara kepribadiannya seperti itu,
atau karena dia punya harga diri yang rendah, karena mungkin pribadinya juga seperti itu, atau dia juga ada keinginan untuk kelihatan gitu, untuk kelihatan sakit, untuk kelihatan butuh perhatian, untuk kelihatan spesial juga bisa. Jadi seakan-akan, misalkan ya, orang yang seperti ini, misalkan dia merasa aku punya penyakit yang aneh, cuma aku yang mengalami penyakit ini di Indonesia misalnya. Dia akan merasa dapat spesial kan dari situ. Misalnya memang dia benar-benar mengalami hal itu misalnya, tapi dia akan berlebihan untuk ngomong ke orang lain, untuk melebih-lebihkan pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, supaya apa? Dia dapat perhatian, terlepas dari benar atau tidaknya dia mengalami hal ini. Kemudian faktor ketiga dari Munchausen syndrome adalah mengenai pengalaman masa lalu. Entah itu dia pernah mengalami penyakit, atau orang lain pernah mengalami sakit, kemudian dia merasa sangat fascinated gitu ya, merasa sangat tertarik dengan sistem di rumah sakit ini. Wah, ternyata bisa ya dapat perhatian seperti ini. Oh, ternyata bisa ya dapat seperti ini karena orang sakit gitu. Dapat perhatiannya luar biasa banget ya, diperhatikan ini, dikasih makan ini, ditanyai ini itu. Dia merasa tertarik dengan hal itu dan akhirnya dia mencoba untuk menjadi pasiennya sekarang. Nah, untuk penanganannya dari orang yang mengalami Munchausen syndrome atau mungkin factitious disorder, ini sangat-sangat menantang. Karena orang seperti ini itu merasa nyaman sekali dengan posisinya yang sekarang. Dia menipu orang juga dia nyaman, membodohi orang dia juga nyaman. Sehingga kalau disadarkan, dia akan resisten pasti. Dia akan resisten. Enggak, aku nggak seperti itu. Aku nggak mau, aku nggak mau menjalani pemeriksaan psikologi atau psikoterapi gitu, terapi psikologi untuk membangunkan aku, membawa aku kembali ke realita. Itu dia nggak akan mau sebetulnya. Meskipun kalau nanti dia sudah mengalami stres yang berkepanjangan, entah karena untuk pemeriksaan kayak gini, untuk menjadi seorang yang Munchausen ini, selain dia butuh uang yang sangat-sangat banyak, dia juga sangat-sangat butuh datang ke rumah sakit terus kan. Ya dong, karena dia harus periksa ini, periksa itu, ketemu dokter A, B, C, koneksinya harus banyak juga. Jadi dia butuh koneksi dan butuh uang. Nah, kalau udah kepepet, di mana orang udah nggak mau koneksi lagi sama dia, dan dia sudah nggak ada uang, biasanya baru dia mau untuk kembali ke realita. Tapi untuk menunggu sampai hal itu agak lama memang. Tapi bisa. Dengan cara apa? Dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy, dan terapi psychodynamics. Nah, itu nanti juga bisa dilakukan setelah atau sebelum orang ini mengalami yang namanya diputus secara sosial atau diputus secara bantuan medisnya gitu. Dan sampai sekarang itu masih cukup banyak sebetulnya yang mengalami hal-hal seperti ini. Biasanya kayak orang-orang, ini hanya example aja, hanya contoh aja ya. Misalkan kayak orang-orang yang berduit, orang-orang kaya yang mungkin tinggal sendirian gitu, atau mungkin anak-anaknya sudah pada sukses di luar negeri, terus pada nggak mau pulang gitu ya, dimana orang tua ini akhirnya sendirian di rumah. Mungkin ayahnya itu sibuk bekerja atau ibunya sibuk bekerja, akhirnya si orang ini merasa kok aku nggak dapat perhatian ya, tapi dapat perhatian dari rumah sakit misalnya. Jadi dia merasa lebih nyaman di rumah sakit kayak gitu loh. Nah, ketika di rumah sakit biasanya penyakitnya itu jadi sembuh dalam tanda kutip. Nah, disitulah anehnya dari Munchausen syndrome, dimana penyakitnya itu mungkin muncul, tapi ketika nyampe di rumah sakit bisa jadi malah sembuh. Kenapa? Karena dalam rumah sakit dia mendapatkan perhatian ini dan itu. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu mengenai Munchausen syndrome pada hari ini. Semoga cukup membantu. Dan ini adalah pembuka dari season 2 dari Tanya Jiwa. Season 2 dan di sesi yang pertama. Oke? Semoga cukup membantu kalian untuk memberikan insight, memberikan informasi mengenai masalah-masalah psikologi, dan semoga kalian semua terbantu, dan semoga ini bisa memberikan wawasan bagi kalian semua. Oke? Salam sehat jiwa, dan semoga kalian baik-baik saja. Terima kasih.